Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gesti Friska Septianita, lalu kedua teman saya, Ibu Yati Hayati Ramdania, lalu Ibu Khairina Nur Amalina. Kami peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 17 PPSDM Regional Bandung. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai analisis proxy war. Yuk kita simak videonya. Pada video kali ini terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama, definisi dari proxy war itu sendiri. Lalu ada sasaran proxy war. Yang ketiga, praanalisis identifikasi isu menggunakan metode pentahelix. Yang keempat, ada analisis alternatif pemecahan isu dari beberapa isu menggunakan metode USG. Yang kelima, ada analisis masalah menggunakan fishbone. Dan yang terakhir, analisis alternatif pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Nah, untuk pembahasan 1 dan kedua mengenai definisi proxy war dan sasaran proxy war akan dipaparkan oleh Ibu Yati. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu proxy war. Proxy war atau yang sering disebut dengan perang proksi adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Sasaran proxy war yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri, bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi, sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Untuk pembahasan yang kedua akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai praanalisis identifikasi isu menggunakan metode pentahelix dan analisis alternatif pemecahan isu dari beberapa isu menggunakan metode USG. Sebelum kita bahas mengenai isu-isu tersebut, di sini metode pentahelix sendiri memiliki 5 komponen, yaitu dilihat dari sisi government, yaitu pemerintah, lalu ada academics dari sisi pendidikan, lalu ada bisnis dari sisi usaha. Yang keempat ada sivil atau masyarakat, dan yang terakhir ada media massa. Setelah kami berdiskusi, ada 2 isu penting yang akan kami bahas. Isu yang pertama yaitu efek samping penyuntikan vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian. Dilihat dari sisi government atau pemerintahan, yaitu informasi kebijakan pemerintah mengenai vaksin COVID-19 kurang menyeluruh dan simpang siur kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, masyarakat masih belum mengetahui pasti apa sebenarnya vaksinasi tersebut dan apa kegunaan sebenarnya vaksinasi tersebut. Jadi, informasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak menyeluruh. Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang vaksinasi ini, dan banyak sekali berita-berita yang menyebabkan masyarakat itu sendiri menjadi bingung mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Lalu dilihat dari sisi akademiks atau pendidikan, yaitu kurangnya penelitian mengenai keakuratan penggunaan vaksin COVID-19 terhadap imunitas tubuh. Seperti yang kita tahu bahwa penelitian mengenai keakuratan penggunaan vaksin COVID-19 tersebut masih sangat kurang ya. Ada beberapa kelompok penelitian yang mengatakan bahwa vaksin ini tidak bagus untuk imunitas tubuh kita. Tetapi ada lagi komunitas peneliti yang lain bahwa mengatakan bahwa vaksin ini bagus untuk tubuh kita. Jadi
semakin membuat masyarakat itu menjadi bingung karena belum adanya bukti penelitian yang meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman untuk digunakan oleh masyarakat. Lalu, kita lihat dari sisi bisnis atau usaha, yaitu pelaku usaha diuntungkan akan adanya isu ini. Semakin lama pandemi ini berakhir, mereka akan mendapatkan keuntungan dari banyak celah. Seperti yang kita tahu, semenjak terjadinya atau masa pandemi ini, para pengusaha itu sangat diuntungkan. Misalnya pengusaha dalam bidang alkes atau alat kesehatan, lalu obat-obatan, APD, masker, karena masyarakat itu sangat membutuhkan semua barang-barang itu. Jadi apabila isu ini atau pandemi ini akan berakhir, maka pengusaha sudah tidak lagi diuntungkan. Jadi semakin lama pandemi ini berakhir, semakin banyak keuntungan yang mereka dapat. Lalu yang keempat ada sivil atau masyarakat, yaitu masyarakat yang merupakan sasaran utama vaksinasi tidak mau mengambil resiko efek samping penyuntikan vaksin COVID-19. Seperti yang tadi saya katakan bahwa karena informasi kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi yang kurang menyeluruh dan banyaknya informasi atau berita-berita yang sudah tersebar yang simpang siur menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi karena mereka tidak ingin mengambil resiko untuk mereka gitu, karena mereka tidak ingin meninggal secara tiba-tiba karena sudah banyak sekali kasus yang mengatakan bahwa orang yang setelah melakukan vaksinasi mereka langsung meninggal atau beberapa hari kemudian meninggal begitu. Lalu yang terakhir kita lihat dari sisi media massa, yaitu memberitakan suatu kasus atau peristiwa secara berlebihan yang belum tentu kebenarannya. Nah, ini yang membuat masyarakat itu semakin takut untuk melakukan vaksinasi. Karena saat ini itu sudah gampang sekali ya untuk mengakses media sosial gitu ya. Terkadang media massa itu terlalu melebih-lebihkan pemberitaan tersebut dan itu yang membuat masyarakat takut gitu ya. Dan misalnya saja angka kematian atau angka kasus COVID di Indonesia sepertinya itu terlalu tidak wajar jika terlalu sebegitu besarnya. Itu yang membuat takut atau bahkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap media massa itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan isu yang kedua, yaitu tindak korupsi terhadap penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa bulan sebelum ini gitu ya, ada kabar mencengangkan bahwa bantuan sosial yang harusnya disalurkan kepada masyarakat malah dikorupsi oleh orang yang memiliki wewenang tersebut gitu ya. Dan itu membuat kita merasa kaget gitu. Nah, sekarang kita lihat nih dari sisi government-nya atau dari sisi pemerintahannya, yaitu kurangnya pengawasan terhadap penyaluran dana bansos pada masyarakat dan kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan terhadap tindak korupsi. Ya, seperti yang kita tahu, banyak sekali korupsi yang sudah merajalela sebelum pandemi ini ada pun sudah banyak sekali ya. Jadi, sepertinya pengawasan terhadap penyaluran dana atau bantuan kepada masyarakat itu kurang ketat, sehingga itu membuat celah atau memberikan celah kepada orang-orang yang berwenang untuk melakukan tindakan korupsi. Dan seperti yang kita tahu, di beberapa
kasus korupsi penyelesaiannya itu sangat lama, dan sepertinya pemberian hukuman kepada mereka itu tidak sesuai dengan yang sudah mereka lakukan, bahkan jauh dari tindak kriminal lain seperti pencurian ayam misalnya. Itu sepertinya berbeda jauh ya. Penyelesaian untuk tindak korupsi akan lebih lama dibandingkan dengan tindak kriminal yang lainnya. Lalu di sini ada academics ya. Kita lihat dari sisi academics atau pendidikan, yaitu kurangnya pendidikan moral terkait dengan karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Kebanyakan dari orang-orang yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki jabatan dan tanggung jawab tinggi. Tetapi sayangnya kepintaran mereka, kecerdasan intelektual mereka tidak dibarengi dengan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Tidak ditanamkan rasa jujur, integritas, dan tanggung jawab tinggi kepada tugas yang telah dibebankan kepada mereka. Lalu kita lihat dari sisi bisnis atau usaha, yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk membangun dan menciptakan lingkungan bisnis yang bersih, jujur, dan tanggung jawab. Banyak sekali pebisnis atau pengusaha saat ini itu justru malah melakukan kerjasama dengan para petinggi tersebut. Mereka melakukan kerjasama untuk melakukan tindak korupsi karena sudah beberapa kasus tindak korupsi yang berkaitan dengan para pengusaha, ya, untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi para petinggi tersebut dan juga para pengusaha melakukan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dan ya pokoknya mendapatkan keuntungan atau memberikan keuntungan kepada mereka. Lalu selanjutnya ada sivil atau masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan dan sikap acuh terhadap upaya pemberantasan tindak korupsi. Masyarakat itu masih belum tahu korupsi itu sendiri apa dan bagaimana pencegahannya. Bagaimana cara menindaklanjuti korupsi tersebut. Dan kenapa mereka bersikap acuh? Karena adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu sendiri. Karena mereka merasa sudah terlalu banyak tindak korupsi, tetapi penyelesaian hukumnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itulah yang membuat mereka menjadi acuh terhadap tindak korupsi tersebut. Dan yang terakhir kita lihat dari sisi media massa. Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang tidak dilakukan secara aktif dan menyeluruh dan lebih mementingkan rating. Media massa pada saat ini berbeda dengan media massa pada masa lalu ya. Media massa pada saat ini lebih mementingkan rating, lebih mementingkan sesuatu hal yang viral, sesuatu yang disukai oleh masyarakat. Sesuatu yang disukai oleh masyarakat. Dan setiap ada kasus mengenai korupsi, mereka tidak terlalu berperan aktif. Begitu. Dan beberapa media massa mungkin memiliki kerjasama dengan para petinggi tersebut. Setelah kita membahas pra-analisis identifikasi isu menggunakan metode pentahelix, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis alternatif pemecahan isu dari beberapa isu menggunakan metode USG. Metode USG itu sendiri terdiri dari U, yaitu urgency, yaitu seberapa mendesakkah isu ini untuk kita bahas dan kita cari solusinya atau kita mencari pemecahan masalahnya. Lalu S-nya yaitu seriousness, seberapa seriusnyakah isu ini jika kita bahas atau jika kita tidak menemukan
pemecahan isu itu sendiri atau pemecahan permasalahan itu sendiri atau menemukan solusinya. Lalu yang G ada growth, yaitu jika isu ini terus-menerus berkembang, dampak apakah yang akan terjadi kepada masyarakat jika kita tidak segera membahas isu ini dan mencari solusinya? Nah, di sini ada interval penentuan prioritas dari angka 1 sampai 5. Angka 1 yaitu jika isu tersebut sangat tidak mendesak. Yang kedua, angka kedua itu untuk jika isu tersebut tidak mendesak. Angka 3 jika isu tersebut cukup mendesak. Angka keempat jika isu itu mendesak. Dan angka kelima yaitu jika isu tersebut benar-benar mendesak atau sangat mendesak. Nah, dari kedua isu yaitu isu efektif samping penyuntikan vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian dan isu tindakan korupsi terhadap penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19, kita lihat dari nilai urgensinya. Di sini nilai urgensi untuk isu yang pertama itu lebih besar dibanding isu yang kedua. Kenapa? Karena setelah kami berdiskusi, isu yang pertama itu memiliki urgensi yang lebih tinggi dibanding isu yang kedua. Jadi jika isu tersebut kita bahas dan kita cari solusinya, itu akan memberikan efek yang positif bagi masyarakat itu sendiri. Makanya kita memberikan nilai 4 untuk kasus penyuntikan vaksin dan 3 untuk tindak korupsi bansos. Lalu dilihat dari kriteria seriousness-nya sudah terlihat sekali ya bahwa isu yang pertama mengenai COVID atau mengenai vaksinasi COVID-19 itu lebih serius karena sudah berhubungan tentang nyawa manusia. Jika tidak segera kita bahas permasalahan ini, jika tidak segera kita temukan solusinya, bagaimana? Maka akan terus-menerus menyeruak dan membuat masyarakat tidak percaya atau tidak mau untuk melakukan vaksinasi. Jadi kita memberikan angka 5 untuk vaksin COVID-19 dan angka 4 untuk tindakan korupsi bansos. Nah, jika dilihat dari growth-nya, yaitu perkembangannya, isu mengenai vaksin COVID-19 kami memberikan angka 5, sedangkan yang tindak korupsi kita berikan angka 4. Kenapa lebih besar mengenai isu vaksin COVID-19? Karena semakin kita tidak segera menyelesaikan atau memecahkan permasalahan tersebut, akan semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dan pandemi ini mungkin tidak akan segera berakhir karena masyarakat itu sendiri tidak mau lagi untuk melakukan vaksinasi karena isu-isu tersebut. Setelah kita memberikan nilai pada setiap kriterianya, kemudian kami menjumlahkan semuanya. Untuk isu efek samping penyuntikan vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian mendapatkan total poin 14, sedangkan tindak korupsi terhadap penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 hanya mendapatkan 11 poin. Jadi kami sepakat bahwa kami akan membahas mengenai isu efek samping penyuntikan vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian. Nah, demikianlah penjabaran dari saya. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir,
mengenai analisis masalah menggunakan fishbone dan analisis alternatif pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT akan dibahas oleh Ibu Khairina. Kepadanya kami persilahkan. Berikut adalah penjelasan analisis masalah menggunakan metode fishbone terhadap isu efek samping penyuntikan vaksin COVID-19 yang dapat menyebabkan kematian. Dari berbagai masalah yang ada, dapat dilihat dari alat, masyarakat, lingkungan, dan metode yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Dari alat, diantaranya yaitu kualitas vaksin dan cara penyuntikan. Sedangkan dari lingkungan, yaitu prasangka buruk dan adanya provokasi. Sedangkan sumber masalah dari masyarakat sendiri adalah kurangnya edukasi dan mudah termakan isu. Sedangkan dari metodenya terdapat masalah yaitu observasi yang tidak sesuai SOP dan screening vaksin yang kurang ketat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis masalah tersebut menggunakan alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Dari strength atau kekuatannya, yang pertama adalah adanya pemberian informasi yang akurat mengenai vaksin COVID-19 didasari bukti hasil penelitian. Yang kedua, adanya SOP pasca vaksin COVID-19 jika terjadi gejala pasca vaksinasi. Namun terdapat juga kelemahannya, yaitu adanya kesimpangsiuran informasi mengenai vaksin COVID-19. Kemudian adanya kurangnya penelitian mengenai keakuratan penggunaan vaksin COVID-19. Dari kekuatan dan kelemahan yang ada, kemudian didapatkan adanya peluang, yaitu dengan yang pertama memberikan informasi yang akurat secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, dan kedua dengan menggalakkan promosi kesehatan tentang hal yang harus dilakukan setelah vaksinasi. Namun perlu diketahui ada sebuah ancaman atau threats, yaitu adanya program vaksinasi yang terhambat. Demikianlah pembahasan mengenai analisis proxy war. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.